Untuk mangganya itu sekitar, tangannya masuk. Kalau menurut gue mangganya di angka 8. Gimana menggambarkannya ya? Ada rasa ketan, tapi cabai mangga tuh agak bingung gue gambarinnya. Halo Vidakstar, balik lagi barengan gue Ikram Afro. Tapi edisi kali ini kita lagi ada edisi di Thailand bersama Iam dari konten kreator TikTok yang suka ngebahas One Piece, dan ada Fikri Fox yang suka bahas konten-konten animasi. Nah, hari ini kita udah sampai di Thailand, semalam sih sebenarnya sampainya, dan nanti kita bakal kasih rekomendasi juga kira-kira penginapannya kita pakai apa. Kita pakai hotel yang backpackeran, yang satu kamar 3 orang campur, dan kita bagi sama 3 orang jadi biar dapat lebih murah. Nah, sekarang kita lagi mau ke Wat Arun, itu kayak tempelnya ya, tempel sama sungainya. Nah, nanti juga kita bakal review makanan di sana. Kalau gitu tonton sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Sipraya. Jadi ini adalah pelabuhan untuk kapal-kapal di daerah sungai-sungai yang ada di Thailand. Sungai Chao Phraya. Dan tadi masuk sekitar 16 baht, hitungannya murah banget. Dan kita bakal coba muterin sungai yang ada di sini. Dan kita juga belum dapat sarapan teman-teman. Dan di sini juga konsep kapalnya kayak rada-rada konsep kapal India juga hampir sama. Dan lautnya ya bisa dibilang warnanya coklat. Bukan laut ya, sungai. Di tiap kapalnya disediain pelampung tuh. Oh iya, di setiap kapalnya ada pelampung. Nanti gue bakal tunjukin videonya. Tapi kalau mau lihat sungainya kayak gini gambarannya. Oh. Warnanya agak coklat, tapi masih coklatan ini ya dibandingkan Palembang. Masih rada kotor sih, masih banyak sampah-sampahnya. Tapi ya udahlah, kita pengen kulineran dulu, oke? Nah, kita bakal naik kapal itu guys. Enggak ya? Kapal tongkap. Hello, sorry. Oke, ini harganya sekitar 100 baht, 45.000. Ini untuk tiket masuknya, dan kita bakal masuk ke sana. Oke. Sebelum masuk ke Wat Arun, temen gue ini rada ngide, jadi dia pengen pakai kostum baju-baju Thailand di Wat Arun biar fotonya bagus. Oke teman-teman, kita udah sampai di Wat Arun dan kita mau nyewa kostum. Jadi nyewa kostum Thailand gitu sekitaran 130 ribuan atau 300 baht ya. Dan pengen lihat kostum teman-teman yang lain nih, lihat. Ini dia kostumnya Iam Guntara sampai bawah. Sampai bawah. Nah, Pik, coba lihat Pik. Nah, ini adalah kostumnya Fikri. Tolong ambilin gue dong. Guanya ngambilnya nggak bisa. Oke. Ini adalah punya Ikram. Pelan-pelan. Dia gambarnya gak ada estetik-estetiknya anjir. Gue udah kayak Min Sitar belum? Min Sitar gak gitu deh. Untuk bisa dapat spot foto, dan alhamdulillah kita dapat spot fotonya. Nah, ini Fikri lagi di sana, lagi pose-pose. Hasilnya gimana kita lihat nanti. Oke, kita udah selesai di kuil ini. Sekarang kita mau cabut, dan tadi kita ketemu sama orang Indonesia dan dia anak muda Jogja, tinggal di Bali, terus dapat pacar orang bule. Dan kita mau makan bareng, kita mau cari sarapan. Ini udah hampir jam 12:30 dan kita belum sarapan, oke? Ini adalah makanan pertama yang kita makan di Thailand, yaitu mango sticky rice. Jadi gue pikir itu nasi, ternyata di sini rice itu lebih ke ketan. Mangga, ketan, terus ada ini apa ya? Bujang. Apa? Anda yang salah mengartikan. Apa? Udah sticky rice. Oh, gue salah arti berarti. Sticky rice itu artinya memang ketan. Sticky rice itu berarti ketan, gue yang nggak kurang paham ya. Dan sekarang mari kita coba. Oke, kita coba dari ketannya dulu guys. Tapi ketannya ada susunya ya? Seperti ketan pada umumnya, cuma kalau di Indonesia susunya malek karena pakai Indomie setahu gua. Tapi di ketannya susunya nggak terlalu kental. Susu babi. Bodoh. Sekarang kita coba katanya mangganya. Apakah mangganya sama? Gue masih penasaran sama makanan yang di pinggir jalan.
mangga beda. Enak banget. Coba ya. Gila, manis banget. Manis banget, lebih manis dibanding di Indonesia sih. Parah sih. Manis banget guys, beneran ini manisnya kalau di Indonesia tuh manisnya beda ya. Ini manis banget. Untuk mangganya itu sekitar, tangannya masuk. Kalau menurut gue mangganya di angka 8. Gimana menggambarkannya ya? Ada rasa ketan, tapi cabai mangga tuh agak bingung gue gambarinnya. Ada rasa manisnya itu manis mangga. Terus rasa ketannya itu kayak di mangga itu ngebuat rasanya intensitasnya tinggi. Terus pas ada makan punya ada ketannya langsung kayak drop. Tapi gue nggak tahu kira-kira kalau dicampur mangga, kalau mangganya ditaruh kulkas gitu enak atau enggak gue nggak tahu. Karena kayaknya bakal lebih fresh aja gitu loh. Tapi gue nggak yakin ini bakal kenyang ya. Karena ini perpaduan buah sama ketan menurut gue untuk ini di angka masih di angka 8. Tapi enak, mangganya enak. Dan ketannya nggak terlalu malak. Oke? Halo teman-teman, balik lagi barengan gue Ikram Afro. Di hari spesial ini kita masih tetap di Thailand. Dan ini adalah hari pertama gue di Thailand. Dan sekarang ini jam 12, udah waktunya azan. Dan kita lagi jalan-jalan di daerah, apa tadi? Apa namanya? Wat Arun ya, kita habis dari situ. Dan ternyata di Maps itu udah jam 2 dan kita waktunya sholat. Iseng-iseng cari di Google, ada nggak sih masjid dekat sini? Dan ternyata ini ada masjid. Nah, kalau pengen tahu gimana, yuk. Ini dia masjidnya, Ton Son Masjid. Oh, lihat deh ya. Tapi ini tulisannya masih bahasa Thailand ataupun bahasa Arab juga, tapi Arab gundul. Nah, di sini ada tulisan dulu sebelum kita masuk, harap tutup kembali gitu. Tapi kita di negara orang jadi ikutin apa yang ada lah ya. Oke, let's go. Assalamualaikum. Nah, kita udah sampai di masjid Ton Son Mosque. Jadi ini adalah kabarnya masjid pertama yang dibangun di Thailand, oke? Dan kalau dilihat dari perawakannya hampir sama kayak masjid-masjid apa ya di Surabaya ataupun masjid-masjid Jawa. Nah, tempat wudhunya gimana? Ini adalah gambarannya tempat wudhu yang ada di masjid ini. Jadi tempatnya masih udah ada tempat duduknya. Jadi kebanyakan buat mungkin orang-orang tua ataupun yang pengen duduk lah ya udah termasuk elit lah. Tapi yang gue suka di sini adalah tempat ini tuh kaya sama yang namanya tempat duduk teman-teman ya. Jadi disediain banyak tempat duduk buat jamaah-jamaah muslim yang ada di sini kalau pengen ngobrol, pengen sharing-sharing sama sesama muslim lainnya langsung di sini. Nah, terus penasaran nggak sama dalamnya gimana? Tapi by the way teman-teman, karena ini lagi belum azan, jadi yang dibuka tuh hanya pintu musolah. Jadi gini, ada 2 pintu. Ini adalah pintu utamanya, di mana pintu ini untuk yang misalkan musolah zuhur, yang misalkan sholat habis zuhur, asar besar tuh di sini. Nah, karena kita di sini jatuhnya masih belum azan, nah ini musolahnya. Nah, ini sebelum kita masuk ada bahasa Melayunya, jadi nggak cuma bahasa Thailand, bahasa Inggris, ada juga bahasa Melayunya. Matikan air keran jika sudah selesai. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Dilarang membawa makanan minuman ke dalam masjid. Oke, dan ingat di sini nih yang seru. Matikan kipas apabila sudah selesai. Nah, mungkin kalau di negara kita biasanya nggak boleh ngidupin kipas atau ngidupin elektronik kayak gitu-gitu di masjid. Biasa kan ada penunggunya dan sebagainya. Tapi di sini kasih kebijakan, mungkin karena kita minoritas bukan muslim. Tapi sekedar informasi bahwa muslim adalah agama nomor 2 terbesar di Thailand. Jadi sekitar 87% itu ada di Buddha di Thailand. Yang kedua itu muslim, terus lanjut Kristen dan lain sebagainya. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, ini adalah gambaran musolahnya. Kalau pengen sholat di sini udah disiapin, dan di sini dikasih tempat colokan, kipas angin, dan juga ada Quran dan sebagainya kalau pengen ngaji ya. By the way, ini ada tulisannya juga. Kalau di Indonesia tulisannya kiblat, kalau di sini giblat. Kalau versinya Wibu, Kibli ya, maaf canda. Nah, kalau gitu kita mau sholat dulu, abis itu kita lanjut lagi coba cari masjid-masjid lain yang ada di Thailand ya. Tetap tonton dan jangan lupa subscribe, kasih saran kalau kalian tahu sejarah tentang masjid yang ada di Thailand, oke? Dadah. Nah, ini adalah makanannya, mulai dari ada yang sapi, ada yang ini udah ada babi juga, ada ayam spicy barbecue, dan ini yang paling greget